Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para mahasiswa bimbingan konseling yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah pertemuan kita yang ke-8 yaitu ujian tengah semester, sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang penyimpangan perilaku ya. Kita tahu ada berbagai macam bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi pada peserta didik. Nah, untuk memahami kira-kira faktor apa yang bisa menjadi pemicu terjadinya penyimpangan perilaku, kita perlu menggali beberapa hal. Nanti Anda bisa mencari contoh-contoh bentuk penyimpangan perilaku, kemudian Anda tentukan kira-kira faktor penyebabnya apa. Ya, Ibu share materinya. Ya, penyimpangan perilaku seperti Ibu katakan tadi ada berbagai macam. Ya, ada yang sifatnya mungkin bisa dengan cepat bisa kita atasi, tetapi ada penyimpangan perilaku yang sudah sangat parah yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk bisa mengatasinya. Nah, Ibu membagi penyimpangan perilaku itu penyebabnya atas 2. Ya, kalau Ibu menyebut penyimpangan perilaku, kalau ada siswa bolos, itu berarti menyimpang. Kalau ada siswa yang histeris karena ada masalah, itu juga menyimpang. Kalau ada siswa yang cacat, itu juga menyimpang. Kalau ada siswa yang mudah sekali mengamuk, itu juga menyimpang. Kalau ada siswa yang suka misalnya mencoret-coret di mana saja, atau vandalis itu, kemudian itu juga menyimpang. Nah, kemudian kalau ada siswa yang terlibat dengan geng, perkelahian, itu juga perilaku menyimpang. Nah, ada faktor-faktor penyimpangan perilaku itu bisa kita lihat pertama dari faktor internal. Faktor internal itu yang utama adalah konsep aku yang salah. Nah, nanti Ibu akan bahas konsep aku yang salah itu seperti apa. Kemudian bisa juga adalah karena faktor bawaan. Orang terlahir dengan mental terbelakang, dia tentu menyimpang dari yang lain. Orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap, dia juga menyimpang dibanding dengan yang normal. Nah, menyimpang secara fisik atau menyimpang secara mental yang karena faktor bawaan. Ada orang terlahir misalnya dengan kelainan pada otak, gangguan pada pendengaran, gangguan pada penglihatan. Nah, itu juga sebuah faktor-faktor yang sifatnya bawaan. Ada orang membawa penyakit dari keturunan ya, ada berbagai penyakit turunan yang misalnya kita tahu asma diturunkan. Jadi dia sudah punya bibit untuk mengalami penyakit itu. Atau misalnya apa sakit gula gitu ya. Nah, itu juga kemungkinan di turunan. Nah, ini merupakan faktor bawaan yang membuat anak itu berbeda dengan yang lain. Nah, kita mengenal macam-macam ya, baik secara fisik ada makrosefalo, ada misalnya anak dengan kelainan pada genetik, gitu, faktor-faktor gen dan lain-lain. Nah, itu adalah faktor bawaan. Jadi dari sananya anak menyimpang dibanding dengan yang lain. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini banyak sekali. Yang pertama, kondisi masyarakat itu bisa memicu siswa menyimpang. Misalnya kesenjangan sosial. Kita tahu masyarakat kita ini sekarang yang kaya sangat kaya gitu ya, kemudian yang miskin sangat miskin, bahkan kemudian ada yang sama sekali tidak punya tempat tinggal gitu ya. Kemudian untuk makan susah, untuk kehidupan sehari-hari pemenuhan kebutuhan
fisik saja susah, maka dia tidak akan berpikir untuk rasa aman. Nah, kesenjangan sosial itu bisa memicu penyimpangan perilaku ya, terjadinya pencurian, terjadinya perampokan, kemudian karena iri dan dengki, lalu saling menyakiti. Nah, ini perilaku menyakiti itu juga bisa terjadi di sekolah karena iri dengan temannya, karena temannya misalnya memiliki segala sesuatu fasilitas yang bisa dibanggakannya sementara dia sendiri tidak punya. Nah, perasaan bahwa rendah diri itu bisa menimbulkan juga penyimpangan perilaku. Atau misalnya anak menjadi sangat inferior, sangat tidak percaya diri. Nah, ini juga karena kesenjangan sosial. Kemudian karena dampak negatif teknologi. Nah, mungkin kita sudah membahas dalam latar belakang sosiokultural berbagai permasalahan yang bisa muncul karena dampak negatif kemajuan teknologi. Nah, kita tahu teknologi itu seperti dua mata pisau, kalau seandainya digunakan dengan tepat maka dia akan sangat membantu perkembangan seseorang, baik perkembangan kognitifnya, perkembangan afektifnya maupun perkembangan sosialnya, perkembangan moral, nilai agamanya, dan seterusnya itu bisa dipengaruhi oleh teknologi. Tetapi sebaliknya kita tahu bahwa teknologi bisa menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan. Kita mengenal adanya anak yang ketagihan game online, ada anak yang sampai matanya itu mengalami kelainan karena terlalu banyak berada di depan gadget, kemudian ada pornografi, ada korban trafficking. Nah, itu mengapa orang menyimpang? Karena tontonan. Mengapa orang menyimpang? Karena dia belajar dari misalnya artis-artis yang sudah jelas nilainya berbeda dengan dirinya. Kemudian perubahan sistem nilai. Kita tahu bahwa melalui online itu berbagai nilai masuk. Nilai-nilai yang menawarkan kebebasan, nilai-nilai yang menawarkan bahwa siapa yang banyak uangnya, kemudian dialah yang berkuasa, nilai-nilai yang mengajarkan bahwa bahasa itu tidak perlu misalnya berbeda-beda antara orang tua, ke teman, ke misalnya kepada yang kecil, kemudian bagaimana nilai-nilai dari berbagai penjuru negara ini akan ditonton oleh siswa, dan satu sisi kalau siswanya tidak memiliki nilai yang kuat maka nilai-nilai tersebut akan dengan mudah berubah. Maka dia bisa menyimpang. Menyimpang di mana? Ketika orang lain patuh, dia tidak patuh. Kenapa? Karena dia pikir ini sebuah fenomena yang wajar di zaman modern, di zaman teknologi. Nah, kemudian juga dengan perubahan sistem nilai, orang misalnya bisa menyakiti orang lain hanya melalui teknologi ya. Kemudian juga apa yang biasanya mungkin sudah dianggap tidak boleh menjadi boleh. Sehingga siswa mengalami kebingungan, mana sebetulnya nilai yang harus dia pegang, mana yang sebetulnya menunjang. Apalagi pada masa remaja, kecenderungan remaja itu mempertanyakan segala sesuatu, maka ketika sistem nilai itu yang dia lihat, yang dia alami itu berubah-berubah, dia bisa mengalami kebingungan jika tidak ada bimbingan yang tepat. Kemudian perkembangan tuntutan dan kebutuhan. Nah, kita tahu kebutuhan manusia itu terus berkembang. Kebutuhan dulu orang mungkin nggak punya gadget itu nggak masalah. Orang misalnya nggak makan di kafe itu nggak masalah. Sekarang orang dengan gaya hidup yang berubah, maka bisa jadi yang tadinya tidak masalah menimbulkan masalah. Jadi misalnya, oh kebutuhan bergonta-ganti HP itu sebuah hal yang wajar, tetapi bagi masa sebelumnya itu nggak ada masalah, nggak punya pun nggak apa-apa. Nah, sekarang nggak mungkin nggak punya. Semua selalu hanya melalui handphone. Nah, kebutuhan akan misalnya pulsa, kebutuhan akan pulsa internet, kebutuhan untuk misalnya bagaimana menunjukkan eksistensi diri di dunia online, untuk menunjukkan kemampuan. Nah, itu kebutuhannya terus berkembang. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, sementara dia lihat orang lain bisa memenuhi, itu bisa menimbulkan penyimpangan perilaku. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting juga adalah keluarga.
keluarga bisa menjadi sumber penyebab penyimpangan perilaku. Jadi anak yang tadinya lahir normal, karena pola keluarga bisa tidak normal. Sekarang ini kita tahu terjadi berbagai bentuk perubahan pola keluarga. Kalau di zaman yang lama itu biasa ayah bekerja, ibu di rumah, kemudian pada saat malam berkumpul dengan keluarga, kemudian bercengkrama, bagaimana berbagi, makan bersama gitu ya. Nah, ini sekarang pada pola keluarga yang sibuk dengan urusannya masing-masing, nah anak bisa terabaikan. Apalagi ketika anak itu masih usia balita, usia masa-masanya dia membutuhkan ayah dan ibunya sangat dekat dengan dirinya, sementara dia hanya berada bersama orang lain. Kadang tidak sedikit juga sekarang pola kerja orang tua itu nggak jelas, jam kerja yang tidak jelas, pulangnya jam berapa, berangkatnya jam berapa. Kemudian juga figur ayah. Banyak juga ayah yang sudah tidak lagi memerankan figurnya sebagai ayah. Misalnya ayah hanya pulang untuk membawakan uang untuk keluarganya. Tidak ada kehangatan bersama ayah. Padahal kita tahu pada masa perkembangan tertentu anak perempuan sangat dekat dengan ayahnya. Pada masa perkembangan tertentu, nah kita tahu ya 3-4 tahun itu yang disebut dengan ya kalau kita bicara teorinya Freud itu Oedipus kompleks, anak-anak perempuan suka dekat dengan ayah, anak laki suka dekat dengan ibunya. Pada saat figur itu tidak ada, nah bagaimana anak akan belajar? Bagaimana anak laki nanti pada saatnya juga pada usia SD dia sangat ingin belajar apapun dari ayahnya, anak laki, anak perempuan belajar apapun dari ibunya. Pada saat itu, pada tahap perkembangan itu ayah dan ibu tidak hadir bersama mereka. Kemudian ayah dan ibu datang dengan membawa ya yang penting bagaimana segala macam kemewahan itu ada di dalam rumah. Nah, banyak sekali sekarang anak itu kosong secara psikologis. Jadi dia mendapatkan yang dia butuhkan secara materi, tapi dia tidak mendapatkan kebutuhan secara psikologis, yaitu kehangatan, bercengkrama, saling bercerita, kemudian anak didengarkan. Nah, suasana-suasana semacam itu tidak ada. Nah, kalau kita dalam agama Islam, kita ada sholat berjamaah bersama, bercerita, cerita Nabi, kemudian anak mendengarkan, kemudian bermain bersama anak. Nah, ini menjadi mahal. Sehingga orang sekarang bisa saja orang membayar seorang pengasuh yang sudah profesional, kemudian untuk bermain bersama anaknya, untuk menggantikan tugasnya. Nah, padahal sebetulnya terutama pada masa balita, bermain bersama anak itu sangat penting. Dengan bermain bersama anak, memenuhi kebutuhan fisiknya, bagaimana dia makan, bagaimana dia dibimbing ke toilet. Nah, ini merupakan proses yang dibangun bagaimana keluarga itu menjadi dekat. Nah, ketika ini hilang pada masa dia pergi keluar rumah, bergaul dengan teman-temannya, itu anak belum punya sesuatu yang kaitannya dengan perkembangan sosial. Maksud ibu dia nggak tahu bagaimana hangat bersama orang lain, bagaimana bercengkrama bersama orang lain, bagaimana bercerita. Bisa jadi pengasuh yang dititipi itu tidak juga dibangun bagaimana pola dia mendidik anak. Karena kadang-kadang yang namanya pengasuh itu yang penting anak makan. Apalagi di era sekarang ini banyak juga pengasuh yang sibuk dengan handphonenya, anaknya dibiarkan begitu saja. Nah, ini pola-pola keluarga yang bisa memicu permasalahan. Kenapa? Karena pada masanya kebutuhan utama anak tidak terpenuhi. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa dicintai, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan bagaimana anak menunjukkan dirinya untuk belajar mengaktualisasikan dirinya, belajar kemandirian itu tidak terpenuhi. Nah, ini menyebabkan bisa menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan pada masa-masa perkembangan berikutnya. Ya, tidak sedikit juga kita bicara keluarga yang divorce atau bercerai ya. Kemudian keluarga dengan ibu yang bekerja, ayah tidak bekerja. Nah, sehingga figur ayah yang tadinya dianggap sebagai orang yang kuat, orang yang bisa melindungi keluarga itu tidak terjadi.
Nah, pada penelitian Ibu ditemukan keluarga-keluarga yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual itu ternyata datang dari ayah yang bekerja di luar kota dan pulang hanya sekali-sekali mengantarkan uang, kemudian tidak ada perlindungan terhadap anak. Yang ada hanya anak dipenuhi kebutuhan fisiknya. Kenapa di sini anak tidak merasa dilindungi? Begitu dia dekat, misalnya anak perempuan dengan ada laki-laki, dia menjadi bahwa wah itu orang yang sangat dia rindukan. Kenapa? Karena figur ayah tadi tidak dapat oleh dia. Jadi dia merasa kalau dekat dengan laki-laki dia menjadi sangat dekat. Nah, anak-anak yang begini rawan menjadi korban. Nah, di sekolah juga nanti pada siswa-siswa SMA Anda lihat berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Kita mengenal sekarang juga ada yang namanya ayam sekolah. Dia pergi ke sekolah, tapi kemudian pulangnya dia sudah naik ke mobilnya om-om yang kita sudah tidak tahu lagi. Nah, dan tidak sedikit juga sekarang kondisi ini membuat guru pasrah. Kenapa? Karena dia bilang, oh kebutuhan siswa banyak, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya kalau tidak bekerja seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi sebetulnya yang membuat anak itu bermasalah. Jadi figur ibu itu perlu apa? Kasih sayang, kelembutan, perlindungan, perhatian terhadap gizi anak, perhatian terhadap kesehatan anak, perhatian terhadap kenyamanan dalam keluarga itu penting banget. Meskipun ibu bekerja, tidak berarti ibu melepaskan tugasnya itu semua. Nah, di situ awal-awal pemicu anak untuk menjadi menyimpang. Lalu ada sekolah ya. Sekolah bisa menjadi penyebab penyimpangan perilaku. Kita tahu sekolah kita macam-macam. Ada yang elit dengan segala macam fasilitasnya. Tapi ada sekolah hanya dengan gedungnya saja. Tidak ada halaman bermain, tidak ada tempat anak menyalurkan bakat, hobi, kemudian juga waktu yang terbatas, fasilitas terbatas, belum lagi dengan peralatan sekolah seadanya. Lalu juga iklim kehidupan sekolah yang kurang kondusif. Nah, tidak sedikit juga sekolah sekarang itu guru-gurunya lebih sibuk dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan looks-nya sehingga dia lupa bahwa tugas dia dalam mendidik. Dia lebih banyak hanya melaksanakan tugas sebagai pengajar, memberikan ilmu, kemudian lepas dengan siswanya. Kemudian kurang kemampuan pelaksana. Dalam hal ini dia menjadi guru tapi dia nggak profesional. Dia tidak mampu untuk menyiapkan pembelajaran yang memang kondusif untuk anaknya. Nah, ini jangan lupa, guru sebagai pengajar tetapi bisa berdampak pada masalah pada siswa. Ketika siswa nggak ngerti dengan apa yang dipelajari, seperti sekarang misalnya, belajar e-learning, komunikasi kurang jalan, anak jenuh, anak tidak belajar. Nah, ini kalau kemampuan IT guru tidak ditingkatkan, anak berarti selama ini akan bermasalah. Nah, kita dengar juga dari sekolah-sekolah yang jauh dari IT. Ternyata pada masa COVID begini, sekolah nggak jalan sebagaimana mestinya. Bahkan anak seperti libur saja. Nah, ini terjadi di daerah-daerah ya. Ibu sudah coba survei, ternyata di daerah-daerah yang jauh ya, dari perkotaan, tidak ada sinyal. Nah, mereka hampir tidak bisa berkomunikasi dengan gurunya. Nah, yang lebih ini juga adalah kurangnya rasa cinta guru terhadap siswa. Jadi guru itu mengajar seadanya, tidak sedikit guru yang benci dengan muridnya karena kelakuan muridnya. Jadi pada dasarnya guru itu seperti apapun siswanya masih dia terima. Karena tugas dia adalah mendidik. Nah, kalau dia mencintai muridnya tuh dia akan rela berkorban untuk siswanya. Kemudian ada guru juga yang terpaksa untuk menjadi guru. Sehingga dia banyak mengomel dengan pekerjaannya sebagai guru. Hanya karena ya daripada nggak ada pekerjaan lain, nah ini dampaknya pada penyimpangan perilaku siswa. Selanjutnya Ibu akan khusus bicara tentang konsep aku atau teorinya self. Ini dari teorinya Roger ya. Setiap orang itu pada dasarnya punya self concept. Self concept atau aku dilihat oleh aku atau yang namanya bagaimana orang menilai dirinya. Konsep self self concept ini terkait dengan seluruh aktivitas dan seluruh bagian dari dirinya. Misalnya konsep dia tentang kulitnya. Ada orang merasa bahwa aku terlalu hitam. Jadi dia merasa bahwa aku ini tidak ideal.
Karena idealnya menurut dia aku punya kulit yang putih. Ada orang misalnya tentang matanya, mata aku kok melotot begini, orang lain kok matanya indah gitu. Jadi dia merasa bahwa mata yang dia miliki tidak ideal. Atau misalnya berkaitan dengan kecerdasan, orang lain kok pintar, aku kok tidak pintar. Nah, itu pandangan tentang dirinya. Nah, bisa juga terkait pandangan tentang diri itu dengan kondisi keluarganya. Aku ini dari keluarga yang kurang beruntung. Jadi bagaimana dia melihat keadaan lingkungannya? Pada setiap aktivitas, salah konsep itu berperan. Jadi ketika Anda mau makan, aku dilihat aku itu seperti apa. Saya makan makanan yang pedas karena itulah kesukaanku. Nah, kemudian saya suka makanan itu kalau dicampur dengan misalnya penyedap. Saya suka misalnya makanan itu yang gurih. Saya suka. Nah, itu aku dilihat oleh aku. Nah, sehingga ketika dia sudah menetapkan bahwa aku itu makanannya itu, maka dia tidak akan mau makanan yang lain atau menghindar dari makanan yang lain. Misalnya, oh aku setiap hari pokoknya yang aku makan adalah daging. Kalau aku nggak bisa makan daging, aku nggak bisa sehat. Nah itu pandangan tentang aku. Atau penampilanku. Bisa juga orang merasa, ah penampilanku ini tidak menarik. Sehingga dia selalu berusaha agar dia menarik. Nah, jadi pada dasarnya aku itu ada tiga. Ada aku dilihat oleh aku, ada aku dilihat oleh orang lain, dan ada aku ideal. Nah, ini bersatu di dalam diri seseorang. Jadi bukan ini setiap karena kita adalah makhluk sosial, kita pasti bergaul dengan orang lain. Kita pasti selalu merasa apa kata orang tentang aku. Jadi kalau Anda mau ke kampus, misalnya Anda asal pakai baju saja tanpa dipikirkan, gitu kan? Nah, itu berarti Anda hanya aku dilihat aku. Yang penting gimana saya? Emang gua pikirin apa kata orang. Nah, padahal kemungkinan ketika Anda datang ke kampus, baju seadanya, orang lain akan melirik. Loh, kok kamu bajunya begini? Kok penampilan kamu begini? Nah, ada orang sangat dominan aku dilihat akunya. Sehingga dia tidak peduli apa kata orang. Jadi dia sama sekali tidak ingin ada aku sosialnya bekerja, yang bekerja adalah aku dilihat aku. Tapi kemudian aku ideal, emangnya mahasiswa itu yang ideal pakaiannya seperti apa? Nah bisa juga orang ini tidak mau memikirkan ini. Pokoknya gimana saya? Nah orang ini akan bermasalah. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan ini aku ideal ini perlu ada. Ada aturan yang diikuti, ada idealnya mahasiswa. Berbeda pakaian mahasiswa dengan pakaiannya seorang penyanyi, dengan pakaiannya seorang pedagang keliling. Gitu. Dan misalnya antara muslim dengan tidak muslim. Ada bedanya pakaian muslim dengan non-muslim. Nah, aku idealnya itu seperti apa? Nah, bisa jadi ada orang sibuk dengan aku dilihat oleh orang lain saja. Dia abaikan aku dilihat oleh aku. Misalnya yang penting aku hebat dilihat oleh orang lain. Yang penting aku cantik dilihat oleh orang lain. Yang penting penampilan itu dipuji oleh orang lain. Jadi kadang-kadang dia harus mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan aku dilihat oleh orang lain. Misalnya, orang lain itu dia lihat orang lain pakaiannya itu pakaian yang mahal, sepatunya bermerek. Kemudian aku dilihat aku, sebetulnya uangku tidak cukup untuk itu. Tetapi karena aku mementingkan apa yang dilihat orang lain, maka aku lakukan. Aku pinjam uang, aku beli dengan cara dicicil tanpa juga memikirkan bagaimana cicilannya. Yang penting kamu misalnya terlihat oleh orang lain itu adalah orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang berpunya, dan seterusnya. Nah, tidak sedikit ini berlaku juga pada orang dewasa. Kenapa terjadi korupsi? Itu bisa jadi karena aku dilihat orangnya lebih penting. Kayaknya dengan mobil mewah, dengan jabatan tinggi, itu kok sepertinya sesuatu yang dikejar gitu. Nah, ini apa sebetulnya yang dikejar oleh seorang pejabat? Bisa jadi aku dilihat oleh orang lain. Nah, aku selama ini hidup susah, aku tidak ingin hidup susah. Kemudian aku ideal. Bisa jadi aku idealnya tidak bekerja.
Tidak lagi ada aturan di dalam bagaimana cara mendapatkan harta. Ketika misalnya ini dominan, ini juga bermasalah. Ketika aku dilihat aku dominan, juga masalah. Nah, kemudian kalau aku ideal saja yang dominan, tanpa melihat aku dilihat aku, tanpa melihat aku dilihat oleh orang lain, ini juga masalah. Misalnya, setiap orang ingin pokoknya ruangan saya mesti bersih, mesti sempurna, mesti tertata rapi, maka dia menjadi orang yang perfeksionis. Segala sesuatu harus sempurna. Nah, sehingga ketika itu tidak sempurna, dia menjadi tertekan. Dia menjadi stres. Nah, orang yang selalu dikuasai oleh aku idealnya, dia hanya sibuk dengan idealismenya, lupa fakta-fakta nyata yang ada di. Jadi sebenarnya ketika salah satu ini dominan, baik itu aku dilihat aku, atau aku dilihat oleh orang lain, atau aku ideal saja yang bekerja, maka orang itu akunya bermasalah. Nah, ini akan bisa menimbulkan penyimpangan perilaku. Nah, seperti yang tadi contoh sederhana, pakaianku tidak peduli apa kata orang lain. Maka aku pakai apa saja yang aku suka. Ketika dia bersama orang lain akan mempermasalahkannya. Maka akan ada hubungan yang tidak harmonis secara sosial. Kemudian juga ketika aku dilihat aku tidak peduli akan apa seharusnya aku ideal ini. Tidak tahu bagaimana seharusnya aku ideal ini. Oh, aku mahasiswa, aku muslim, aku punya aturan berpakaian sendiri, aku bukan artis gitu kan. Nah, ini ketika dia tidak punya ini, hanya gimana dia, maka banyak sekali aturan akan dilanggar. Nah, kemungkinan akan terjadi masalah di mana-mana. Misalnya ketika siswa kenapa nggak mau mengikuti aturan berpakaian yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Karena dia pikir aturan yang ada di sekolah itu nggak ideal untuk dia. Dia pikir mungkin pakaian yang ideal itu ya mungkin tidak harus pakai lambang, tidak harus pakai topi, tidak harus pakai sepatu yang rapi dan seterusnya. Karena tokoh-tokoh yang dicontoh itu tidak seperti itu. Nah, ini bisa terjadi. Jadi, kapan aku itu bermasalah? Ibu bilang faktor internal penyebab orang bermasalah. Yang pertama adalah kalau akunya bermasalah. Artinya antara aku dilihat oleh orang lain, dan aku ideal itu tidak beririsan. Kalaupun ada irisannya sedikit sekali. Tidak sejalan. Dan kemudian bagaimana aku yang sehat? Nah, aku yang sehat antara aku dilihat oleh aku dilihat oleh orang lain, dan aku dilihat secara ideal itu hampir berdempet. Mungkin untuk persis sama tidak bisa juga ada orang persis sama apa yang aku pikirkan, sama persis dengan apa yang aku pikirkan tentang aku dilihat orang lain. Karena kadang-kadang kita tidak tahu dengan diri kita, orang lainlah yang memberitahu diri kita. Nah, ini yang Ibu kira nanti akan membantu Anda untuk melihat ketika ada penyimpangan perilaku, carilah aku yang salahnya apa. Apakah aku dilihat akunya terlalu dominan, atau aku dilihat oleh orang lain yang sibuk untuk mencari pujian dan segala rupa, nah itu lebih dominan, atau aku ideal yang lebih dominan. Nah, jadi bukan berarti, wah ini saja itu pasti ideal. Karena pasti bagus, pasti sehat. Ya agak susah, karena kehidupan manusia itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Kita ingin ideal, tapi tidak selamanya bisa ideal itu terjadi. Maka manusia harus mengukur dirinya. Jadi kalau idealnya, oh ke kampus itu idealnya pakai mobil sendiri, dengan mobilnya mewah gitu misalnya, di pikirannya. Tapi ketika dia lihat keuangannya nggak ada, dia memaksa diri, maka dia akan menimbulkan masalah. Jadi tidak sedikit kenapa orang terjebak rentenir, kenapa orang harus punya utang sana sini. Ini karena aku yang bermasalah, tidak realistis dengan akunya. Nah, barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Anda ada tugas untuk mengemukakan penyimpangan-penyimpangan perilaku, lalu analisis dari konsep aku dan dari faktor-faktor eksternal. Demikian saja Ibu kira. Untuk pertemuan ini Anda jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang apa yang Ibu berikan ada manfaatnya untuk Anda, dan apa yang Ibu sampaikan ini masih jauh lebih sedikit dari ilmu yang harus Anda kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.